Pernahkah kamu merasa kesulitan untuk mengendalikan aktivitasmu di media sosial? Scrolling terus-menerus, bahkan sampai lupa waktu. Kalau iya, itu tandanya kamu sedang mengalami kecanduan media sosial. Saat ini, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari media sosial. Tidak adanya batasan usia untuk mengakses media sosial menjadi kemudahan tersendiri bagi individu untuk menggunakannya. Di sekitar kita, individu dari berbagai kalangan dan beragam usia, mulai dari anak-anak sampai ke orang tua, hampir seluruhnya menggunakan media sosial. Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, negara-negara dunia, termasuk Indonesia, memasuki tatanan masyarakat modern. Salah satu bentuk modernisasinya adalah kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan gagasan sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Hujatan tidak luput dari koridor kebebasan tersebut. Tidak sedikit diskresi lahir dari beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang diyakini. Saat ini, media sosial menjadi media yang penting dalam menerima informasi bagi seluruh pengguna di dunia, khususnya bagi generasi Z. Media sosial sendiri tidak hanya digunakan sebagai tempat berbagi cerita kepada para penduduk dunia maya saja, karena dimensi yang satu ini nyatanya mampu memberikan dampak yang beragam. Seperti halnya, semakin mudahnya mendapat akses informasi di berbagai tempat dari belahan dunia dalam hitungan menit saja. Baik ketika sedang makan, ketika baru bangun tidur, ataupun sebelum tidur. Bahkan, lebih uniknya lagi ketika sedang berada di toilet sekalipun. Akses berselancar di dunia maya akan dilakukan dengan sangat mudah. Jari jemari dengan begitu lincahnya menggulir gawai yang berada di genggaman tangan demi bisa mengakses media sosial. Namun ternyata, kegiatan yang dilakukan untuk berselancar di dunia maya secara terus-menerus tanpa adanya jeda dan pertimbangan mampu memberikan dampak yang tidak baik yang akan berpengaruh pada kualitas hidup. Karena fokusnya hanya berpusat pada dunia maya saja. Media sosial bekerja seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, platform ini memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki segudang dampak buruk. Penggunaan media sosial yang terlampau berlebihan justru bisa memicu masalah baru yang dinamakan overdosis media sosial. Lantas, apakah itu overdosis media sosial? Overdosis media sosial adalah serangkaian perilaku individu dalam penggunaan media sosial yang melebihi batas normalnya. Faktor psikososial seperti kesepian mampu mendorong penggunaan internet secara berlebihan. Penyebabnya adalah ketika individu yang kesepian gagal dalam interaksi sosial mereka. Mereka terus menyalahkan diri sendiri karena keterampilan sosial yang kurang, sehingga memilih untuk berinteraksi dan berekspresi secara daring yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan penggunaan internet berlebihan. Salah satunya adalah menggunakan media sosial secara kompulsif. Sependapat dengan pernyataan yang diungkapkan Morahan Martin dan Schumacher, menyatakan bahwa individu yang mengalami kesepian cenderung lebih memilih komunikasi secara daring karena merasa nyaman dan menikmati kebebasan anonimitas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan pada individu yang kesepian ditunjukkan sebagai sarana dalam pengungkapan diri dan menjadi salah satu strategi coping dalam mengurangi perasaan kesepian itu sendiri. Karena pengungkapan diri yang dilakukan secara daring lebih cepat diterima dibandingkan dengan berinteraksi secara tatap muka. Karena pengungkapan diri tidak hanya sebagai strategi coping, nyatanya media sosial juga dapat menjadi wadah bagi mereka untuk membentuk intimasi dengan orang lain dan melakukan interaksi secara virtual dalam menghadapi maupun mengurangi perasaan-perasaan negatif seperti kesepian. Media sosial mempunyai fitur utama bernama trending atau populer, di mana pengguna media sosial dapat menemukan hal-hal yang paling disukai dan dikenal oleh banyak orang. Melalui berbagai aplikasi yang ada di media sosial, individu dapat dengan bebas berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya. Tidak hanya di dunia maya saja, melainkan pengguna media sosial juga dapat bertemu secara langsung berdasarkan minat yang sama. Akan tetapi, tidak hanya dengan berbagai kemudahan data dan situs untuk berkomunikasi, media sosial dapat menimbulkan pengaruh negatif,
seperti menimbulkan gejala kecanduan atau edik yang tinggi terhadap penggunanya. Individu yang mengalami ketergantungan terhadap media sosial, mereka akan cenderung asik sendiri dalam menggunakan media sosial, serta didorong oleh dorongan yang sulit dikendalikan dalam menggunakan media sosial. Dari gejala kecanduan terhadap media sosial, maka akan menimbulkan perilaku FOMO atau Fear of Missing Out. Berdasarkan hasil penelitian Fuster, Carbonell, Pontes, dan Griffiths, apabila seseorang menggunakan media sosial dan menimbulkan ketergantungan atau sulit lepas menggunakan gadget, maka hal tersebut berhubungan dengan FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out didefinisikan sebagai ketakutan seseorang yang meluas apabila mereka tertinggal oleh pengalaman berharga yang orang lain lakukan di media sosial. FOMO merupakan suatu kekuatan pendorong di balik penggunaan media sosial. Khususnya, tingkat FOMO tertinggi dialami para remaja dan dewasa awal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika dan Inggris pada tahun 2012, sekitar 65% dari remaja sudah pernah mengalami FOMO, dan 40% diantaranya mengalami FOMO dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan ke belakang. Individu yang mengalami FOMO disebabkan karena adanya perilaku individu yang menggunakan media sosial secara berlebihan, sehingga menimbulkan gejala kecanduan atau edik. Adapun faktor utama yang menyebabkan seseorang ketergantungan terhadap media sosial adalah stres dan kesepian. Pada dasarnya, individu yang kesepian dan stres, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah dengan mengakses media sosial. Rata-rata waktu penggunaan mingguan para remaja yang kesepian cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak sendirian. Mereka cenderung lebih senang berinteraksi secara online. Dengan mengakses media sosial, terdapat dukungan emosional tersendiri yang membuat mereka tidak larut dalam rasa kesepian berkepanjangan. Dari faktor utama yang didasari oleh individu yang mengalami stres dan kesepian, maka akan menimbulkan dampak bagi dirinya ataupun orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari edik dan FOMO dapat menyerang fisik, sosial, serta psikologis individu. Pada umumnya, individu yang mengalami ketergantungan terhadap media sosial secara berlebihan akan membawa pengaruh yang negatif pada dirinya, seperti masalah kesehatan dan waktu tidur yang terganggu. Selain dampak fisik yang ditimbulkan, terdapat dampak sosial yang dialami oleh individu yang mengalami edik, yaitu menjadi antisosial. Mereka akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata, sehingga mereka lebih memilih untuk berinteraksi di dunia maya. Jika interaksi sosial yang dialami oleh individu buruk, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada kecanduan internet. Edik dapat membuat individu menjadi FOMO, karena mereka harus terus mengakses media sosial agar terus ter-up-to-date dengan zaman. Individu yang mengalami FOMO dapat membawa dampak psikologis bagi dirinya. Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan dari FOMO seperti merasa kesepian, rendah diri, tidak percaya diri, mengalami kecemasan, serta perubahan pada mood atau suasana hati yang tidak stabil. Individu akan merasa khawatir, cemas, dan tidak percaya terhadap diri sendiri karena disebabkan oleh pencapaian orang lain yang dilihatnya di media sosial. Mereka selalu merasa tidak cukup atas dirinya, sehingga mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di media sosial. Selain itu, kecanduan media sosial dapat membuat individu mengalami perilaku disfungsi sosial, kurang peka terhadap lingkungannya, serta memiliki kecenderungan hyperpersonal, di mana anggapan berkomunikasi melalui komputer atau jejaring sosial lebih bersahabat, menyenangkan, dan intim dibandingkan dengan berkomunikasi secara tatap muka. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan internet yang dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Keterampilan sosial yang tidak optimal berpotensi memunculkan kecemasan sosial. Individu dengan kecemasan sosial memiliki kepercayaan diri yang rendah untuk berinteraksi dengan orang lain dan memilih menarik diri dari pergaulan sosial. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kecenderungan untuk menggunakan media sosial secara berlebihan. Media sosial dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berinteraksi dalam menghadapi maupun mengurangi kesepian. Terdapat beberapa prediktor kecanduan media sosial, salah satunya adalah kesepian.
Kesepian merupakan ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang ingin dicapai dan diinginkan dengan realitas, termasuk perasaan gelisah, tertekan, dan persepsi kekurangan dalam hubungan sosial pada diri seseorang. Lantas, bagaimana cara menanggulanginya? Solusi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal. Solusi internal dapat diselesaikan dari dorongan dan motivasi diri sendiri. Sedangkan solusi eksternal dapat diselesaikan dari bantuan orang lain di sekitarnya, seperti keluarga dan juga melalui informasi dari internet ataupun sumber lainnya. Pada umumnya, FOMO dapat disembuhkan dari sisi internal, yaitu membatasi penggunaan gadget dan media sosial. Pembatasan penggunaan sosial media dapat dilakukan dengan cara detox media sosial. Detox sosial media adalah sebuah upaya secara sadar untuk membatasi penggunaan media sosial selama periode waktu tertentu. Masuknya media sosial sebagai hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental manusia menghadirkan sebuah gagasan baru yang kemudian dijadikan metode antisipatif yang dinamakan social media detox. Turrell dan Fagevi adalah orang yang mencetuskan tren social media detox. Tren ini muncul sebagai upaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap penggunaan teknologi yang berlebihan. Menurut Turrell dan Fagevi, social media detox adalah tren di mana seseorang memilih untuk berhenti sejenak menggunakan satu atau lebih jenis media sosial. Tren ini muncul sebagai upaya pengobatan bagi pengguna teknologi, khususnya media sosial yang berlebihan. Social media detox bertujuan agar penggunanya hanya menggunakan aplikasi yang benar-benar dibutuhkan saja. Pentingnya sosial media detox agar individu dapat mengontrol dan membatasi penggunaan gadget serta media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perilaku ketergantungan terhadap media sosial serta perasaan cemas yang timbul apabila tidak menggunakannya.